Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Bro Crypto. Kali ini kita akan membahas koin Koti, apakah dia mampu mencapai harga 12.000 apa enggak. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal Koti ini apa. Koti saat ini berada pada harga 3.000 dengan market cap 2 triliun dan prediksi market cap yang akan berkembang itu 6 triliun. Volume transaksi perdagangannya ada 400 triliun hari ini, naik 30% dibanding kemarin. Lalu, total supply yang beredar itu ada 669 juta sekian. 33% dari total keseluruhan supply-nya. Kita akan ke bawah lagi melihat statistik harga Koti ini. Perubahan harga yang kemarin itu sebanyak 300. Market domainnya itu cuma 0,01%, berada pada ranking 192 dari 8.000 kripto. Oke, kita masuk dulu ke websitenya. Nah, ini dia websitenya. Jadi Koti ini adalah jaringan listrik pembayaran utama. Jadi semacam platform fintech. Fintech itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dia mengatakan di era mata uang semuanya digital, tetapi tetap ketinggalan zaman. Saat ini lebih murah membayar tunai daripada menggunakan bank, PayPal, Alipay, dan sejenisnya. Koti adalah platform fintech tingkat perusahaan pertama yang memberdayakan organisasi untuk membangun solusi pembayaran mereka sendiri dan mendigitalkan uang apapun untuk menghemat waktu dan uang. Jadi Koti ini dia itu menyediakan platform untuk kita bisa membangun sistem pembayaran kita sendiri. Jadi kayak membangun perusahaan fintech kita sendiri. Seperti yang terlihat pada investi.com, jadi ini adalah sumber-sumber berita yang bisa kita cari tahu untuk Koti. Jadi Koti itu tersedia di platform penyedia news kayak gini sih. Lalu kita ke bawah, blockchain belum menjadi solusi. Nah, Koti ini mengatakan blockchain itu belum menjadi solusi. Ketidakstabilan, kompleksitas, dan kurangnya skalabilitas menjauhkannya dari masa. Skalabilitas ini, bagi yang belum tahu, itu adalah semacam suatu sistem di mana dia itu mampu berkembang untuk meningkatkan kapasitas permintaan. Nah, ini adalah masalah terbesar di blockchain, contohnya Ethereum. Itulah kenapa banyak sekali proyek-proyek yang ingin memecahkan skalabilitas pada blockchain. Lanjut, ada kebutuhan yang kuat untuk sistem pembayaran yang kuat, yang mulus dan terukur seperti pembayaran tradisional, sekaligus hemat biaya dan aman seperti blockchain. Nah, ini dia, Koti menyediakan 7 elemen penting untuk infrastruktur pembayaran yang sempurna. Jadi ini 7 manfaatnya, yaitu Koti menyediakan skalabilitas. Nah, Koti dapat memproses lebih dari 100.000 TPS. TPS itu adalah transaksi per detik. Wow. Dibandingkan dengan 25.000 TPS dalam sistem pembayaran tradisional hingga 20 TPS dalam protokol blockchain umum. Lalu kedua, kesederhanaan. Pengguna Koti dan alat yang menghadap pedagang mulus dan sangat mudah digunakan. Lalu dia menjamin privasi kita, terus efektivitas biaya. Koti memotong perantara dan menghilangkan kebutuhan penambangan yang mahal, yang secara drastis mengurangi biaya dan konsumsi energi. Lalu kelima, kestabilan harga. Koti menciptakan teknologi stabilitas harga yang diperlukan untuk adopsi massal blockchain untuk pembayaran. Lalu instantitas. Teknologi Koti membuat transaksi pembayaran P2P. Jadi P2P ini adalah peer-to-peer yang dimana tidak membutuhkan perantara untuk penjual dan pembeli bertransaksi, lalu tanpa perlu waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk menyelesaikannya. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu keamanan. Sebenarnya semua proyek itu juga menyediakan keamanan kali, kalau nggak aman ya ngapain kan orang pakai. Lalu kita lanjut ke TrustChain. TrustChain ini adalah inti dari infrastruktur Koti, sebuah algoritma konsensus berpemilik berdasarkan pembelajaran mesin. Oke. TrustChain terletak pada struktur data multidag atau diarahkan asilik grafik yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan skalabilitas, memproses lebih dari 100.000 transaksi per detik. Oh ya, diulang lagi ya, skalabilitas ini adalah kemampuan suatu mesin untuk berkembang dalam menghadapi permintaan kapasitas yang banyak.
DAC adalah infrastruktur yang paling cocok untuk pembayaran karena skalabilitasnya dan biaya transaksi yang rendah. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di Koti.io ini. Kita langsung aja to the point-nya. Platform Koti memungkinkan perusahaan dengan mudah membuat produk fintech canggih dan menghemat waktu, data, dan uang. Nah, seperti di awal-awal yang sudah saya katakan, ini memungkinkan perusahaan dengan mudah membuat produk keuangannya sendiri. Pembayaran Koti maupun offline, termasuk crypto dan stablecoin. Stablecoin itu kayak USDT, DAI, dan lain-lain. Ini juga memiliki pembiayaan built-in atau bawaan dengan bunga yang diperoleh dari deposito dan peminjaman bisnis. Terus jaringan pembayaran label putih, ini kita skip aja, kalian bisa baca-baca di websitenya ini di Koti.io. Lalu koinnya stabil, jaringan royalitas, teknologi pengiriman uang. Ini adalah tim dari si Koti. Kalian bisa mencari semua biografi dari orang-orang ini, apakah mereka itu orang besar apa enggak. Tapi jika suatu kripto berani menampilkan timnya, kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam industri mereka masing-masing. Lalu investor dan penasihatnya itu ada Cardano. Yang ini saya tidak terlalu tahu itu siapa, tapi yang kita tahu ini adalah Cardano, atau dulu yang memiliki julukan pembunuh si Ethereum. Nah, oke, kita lanjut ke analisa teknikalnya. Jika saat ini harga Koti 3000, maka yang jadi pertanyaannya apakah Koti ini mampu mencapai 12.000 atau lebih. Coba kita akan lihat dulu. Koti sendiri sudah berada pada zona demand-nya. Ini zona demand-nya. Dan saat ini dia juga membentuk compression yang menandakan keraguan pasar. Apakah si Koti ini akan melakukan up atau ngedown? Kalian bisa lihat membentuk pola sideway atau compression-nya, yang dimana tercipta keraguan pasar apakah dia itu ingin naik apa turun, naik turun. Tapi jika melihat dari harga Koti yang sudah berada pada zona demand-nya, kemungkinan Koti itu akan dibawa turun lagi sampai membentuk pola double bottom. Lalu kemungkinan skenario-nya seperti ini. Kalau untuk investasi jangka panjang, ini sangat bagus ya. Sangat bagus, kenapa? Karena kita bisa lihat jika Koti sedown-downnya banget, itu juga nggak akan lebih rendah dari paling bawahnya ini. Kemungkinan Koti sudah akan stop harga ini, harga zona demand-nya. Tapi sebelum itu perlu saya ingatkan, semua konten yang saya bikin ini adalah pendapat pribadi, jadi tidak 100% benar. Dan bila kalian ingin membeli suatu koin, diharapkan kalian melakukan analisa lagi sendiri dan lebih dalam. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah si Koti ini mampu mencapai 12.000 atau enggak? Tinggalkan komen di bawah dan like bila kalian suka. Oh ya, sebelum itu, kalau kalian ingin membeli ya, bukan saya mau ngajak ya, kalian mungkin bisa beli sekarang dan lalu share lagi di harga paling bawah. Itu aja sih guys. Tapi kembali lagi pada kalian untuk analisa lagi lebih dalam, dan saya hanya mereviewnya saja. Mohon maaf bila ada banyak kata-kata yang salah. Terima kasih.